Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinda Kapriana dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. And in this video, I would love to share and tell you the history and also the story about how Islam came and applied in Nusantara, especially Indonesia. Tujuan utama dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Trio Supriyatno, MAG. Seperti yang kita ketahui bahwa teori masuknya Islam ke Nusantara ini memiliki banyak pendapat. Namun pada video kali ini saya akan membahas tentang 5 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori India atau bisa disebut juga teori Gujarat. Yang kedua ada teori Mekah. Yang ketiga ada teori Persia. Kemudian yang keempat ada teori Cina, dan yang terakhir ada teori Turki. Pada kali ini saya akan membahas satu persatu secara detail dan merinci, mulai dari tahun berapa diperkirakan masuknya, siapa yang mencetuskannya, dan apa bukti atau penguat dari teori-teori tersebut. Let's check it out. Oke, beralih ke pembahasan pertama, yakni teori Gujarat. Mengapa teori tersebut dikatakan teori Gujarat? Karena teori ini menjelaskan atau menguatkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh orang India atau orang Gujarat. Karena banyaknya dari pedagang Gujarat yang melakukan perkawinan dengan warga lokal, menyebabkan ataupun memicu terjadinya penciptaan kampung para pedagang dari Gujarat yang berada di pesisir. Tidak hanya itu, para pedagang Gujarat juga menciptakan Kesultanan Samudra Pasai. Dan Kesultanan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam yang pertama berdiri di Indonesia. Karena adanya kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia menyebabkan terciptanya kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di daerah lain, khususnya di Pulau Jawa. Kita membahas lebih lanjut mengenai teori Gujarat, kita perlu mengetahui siapa saja sih tokoh di balik pencetus teori Gujarat ini. Ada 3 tokoh utama yang mencetuskan dan memaparkan lebih lanjut mengenai teori Gujarat. Yang pertama ada J.P. Jampel, kemudian ada Snokhor Groenje, dan ada juga J.P. Morgan. Teori Gujarat ini tidak lepas dari kritikan yang dikemukakan oleh S.Q. Fatimi. S.Q. Fatimi mengaitkan berbagai bentuk nisan, entah itu dari kerajaan-kerajaan Samudra Pasai, kemudian batu nisan Maulana Malik As-Saleh, dan beliau menyimpulkan bahwa batu nisan Maulana Malik As-Saleh sama dengan Gujarat itu ialah keliru. Pada penelitiannya yang dihimpun dalam The Journal of Asian History 9, beliau menjelaskan bahwa batu nisan Maulana Malik As-Saleh berbeda total dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Fun fact-nya, batu nisan Maulana As-Saleh persis dengan batu nisan yang berasal dari Penang, dan dapat dipastikan bahwa batu nisan Maulana Malik As-Saleh didapatkan atau diproduksi dari Penang. Kemudian teori kedua, yakni Islam masuk ke Nusantara diperkirakan dibawa oleh orang dari Timur Tengah, khususnya Arab. Teori ini dinamakan teori Arab atau teori Mekah. Teori ini didukung oleh J. Van Leer, Thomas, Arnold, dan juga Buya Hamka. Pada bukunya, Buya Hamka, yakni Sejarah Islam Nusantara, menguatkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Arab, dikuatkan oleh adanya naskah Cina yang menyatakan bahwa banyak dari para pedagang Arab telah tinggal dari abad 7 Masehi di pesisir pantai untuk menyiarkan Islam dan berdagang sekaligus. Pendapat yang dikemukakan oleh Buya Hamka sangat didukung oleh Arnold. Arnold menjelaskan lebih lanjut bahwa para saudagar dari Arab sangat berperan penting pada proses perdagangan yang terjadi di Nusantara. Teori Persia ini dicetuskan oleh 2 orang profesor. Yang pertama, Profesor Umar Amir Hussein, dan yang kedua ialah Profesor Hussein Jayadiningrat. Menurut para sejawat Persia, dulu Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan Kepulauan Nusantara merupakan tempat yang strategis untuk menyebar dakwah dan juga melakukan perdagangan. Kemudian, teori Persia ini bukan hanya sekedar teori, tetapi memiliki banyak bukti mutlak sebagai penguat bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Persia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Iran sekarang ini. Teori ini memiliki 4 bukti kuat. Yang pertama, ditemukannya beberapa peringatan adat seperti peringatan 10 Muharram, perayaan upacara Tabut di Bengkulu, dan juga Sumatera Barat. Upacara-upacara tersebut merupakan implikasi dari upacara-upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di Persia. Kemudian tidak hanya itu, ada juga perayaan Maulid atau hari lahir Nabi Muhammad SAW, dan juga terdapat
peringatan atau pengenangan dari meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali. Peringatan hari tersebut merupakan hal yang diaplikasikan ataupun hal yang ditiru oleh masyarakat Nusantara dari masyarakat yang ada di Persia. Yang kedua ialah adanya bukti kesamaan dalam ajaran para sufi yang dipercaya serta dianut oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sendiri merupakan salah satu ulama sufi di Indonesia yang berasal dari kota Jepara. Sedangkan sufi lainnya, sufi Irannya, memiliki aliran Al-Hallaj. Yang ketiga, adanya persamaan batu nisan makam Maulana Malik As-Saleh dengan makam Maulana Malik Ibrahim, dikarenakan daerah sekitar Gujarat bercampur dengan pengaruh dari Persia sendiri. Yang keempat, adanya persamaan kosakata antar bahasa Persia dan juga bahasa Indonesia. Bahkan Indonesia pernah menerbitkan suatu buku yang berisi kosakata bahasa Persia yang diimplikasikan dan diaplikasikan menjadi bahasa Indonesia dan diterapkan pada percakapannya sehari-hari. Kelebihan dari teori ini ialah memberikan pertambahan budaya kepada Indonesia karena terjadinya implikasi perayaan-perayaan hari penting tersebut. Yang kedua, pengaplikasian bahasa Persia yang diintegrasikan ke bahasa Indonesia. Tetapi di dalam setiap teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan ataupun para sejawat memiliki kelemahannya masing-masing. Dari teori Persia ialah teori Persia masih dianggap belum memiliki bukti yang mutlak sebagai pembenar bahwa yang membawa agama Islam, yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara ialah orang-orang Persia atau orang Iran. Yang kedua, orang Iran atau orang Persia sendiri, pedagang Persia sendiri yang masuk ke Nusantara tidak sebanyak pedagang-pedagang lainnya seperti pedagang Arab, Cina, Gujarat, dan masih banyak lagi. Teori China merupakan teori yang dicetuskan oleh Slamet Muljana. Atas dasar penelitiannya yang dibukukan berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara pada tahun 2005. Slamet Muljana mengemukakan hipotesis risetnya dengan bakal 3 sumber, yakni Serat Kendana, Babat Tanah Jawi, dan naskah dari Kelenteng Sampokong yang ditulis Portman. Catatan penting yang dihasilkan oleh Slamet Muljana adalah banyak masyarakat Tiongkok yang datang ke Nusantara kala itu ketika terjadi transisi di Majapahit dari era Hindu ke Buddha ke masa Islam. Hal itu kemudian berpengaruh besar dengan adanya Islam atau hadirnya Islam di Nusantara. Dari penelitian lebih mendalam, Sumanto Al-Qurtubi menemukan fakta bahwa beberapa dari Wali Songo merupakan keturunan China. Salah satunya Bong Pingnang yang dikenal dengan nama Sunan Bonang, kemudian Jin Bun yang merupakan nama China dari Raden Fatah. Raden Fatah merupakan pendiri Kesultanan Demak yang terletak di Pulau Jawa. Itu merupakan kesultanan Islam pertama yang ada di daerah Jawa. Ibunda Raden Fatah merupakan orang China yang bernama Siuban, yang menurut Babat Tanah Jawi diperistri oleh Raja terakhir Majapahit, Brawijaya V, yang juga berasal dari Cina. Secara singkat, teori Cina ini dikemukakan oleh Slamet Muljana, kemudian diteliti lebih mendalam oleh Sumanto Al-Qurtubi. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang China yang diawali karena adanya kunjungan dari ulama besar China kepada penguasa kerajaan Majapahit pada tahun 1424. Dan teori ini mengemukakan bahwa teori Cina masuknya Islam ke Nusantara berkembang dari abad 7 hingga 13. Yang terakhir ialah teori Turki. Martin van Bruyens merupakan tokoh yang mengajukan teori Islamisasi lainnya selain 2 karyanya, yakni Arab dan Tionghoa. Bruyens melihat bahwa banyaknya peran dari ulama Kurdi Turki karena proses Islamisasi juga dilakukan oleh Kurdi Turki. Bruyens melihat banyaknya karya-karya sarjana Kurdi yang berperan penting dan memberikan informasi penting kepada masyarakat Nusantara. Seperti buku Tatur Al-Qulub, karya Muhammad Amin Al-Kurdi sangat populer di kalangan tarekat Nasyabandi yang ada di Indonesia. Muhammad Amin adalah seorang ulama Kurdi. Kemudian yang kedua, di antara para ulama di Madinah, Ibrahim Al-Kurdi pernah mengajar ulama Indonesia dari Tarikat Syatariyah dan kemudian dibawa ke Nusantara. Yang ketiga, dalam Islam, syukuran dan tradisi lainnya. Tradisi Barzanji salah satunya. Barzanji merupakan seorang ulama yang berpengaruh di Kurdistan dan nama keluarga daripada Syekh Tarekat. Keempat, Bruyens juga dikejutkan dengan fakta
bahwa istilah nama Kurdi yang sangat dikenal, yang sangat lumrah ditahu dan populer di kalangan Haji Kurdi, Jalan Kurdi, Gang Kurdi di negara lain maupun di negara Indonesia ini sendiri.